So, are you guys ready for Prakerja 2021? Udah mau dikasih saldo 1 juta, dikasih sertifikat, dikasih insentif pula gitu. Jadi sebenarnya dapat insentif dari Prakerja itu berapa sih? Insentif Prakerja itu dapatnya. Guys, makasih buat kalian yang selalu nemenin SGS sepanjang 2020. Selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Let's happier and better. Thank you guys. Happy New Year! SGL. Assalamualaikum, hi everyone, it's me again, SGL. Thank you for click this video. Thank you very much once again, and thank you for always watching my videos. If you want to know more about me, you can click over here as usual because I have playlists for you. And if it's your first time visit my channel, please subscribe down below. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal berbagi pengalaman gue menjadi peserta prakerja, dan gue gak bakal terlalu banyak basa-basi karena gue tahu kalian gak suka basa-basi. So, without any further ado, let's talk about prakerja. Karena gue juga gak nyangka jadi peserta pekerja kemarin. Dan gue bakal ngasih tahu gambaran umumnya dulu gimana itu prakerja. Kemarin gue ikutan prakerja gelombang 11 di 2020. Dan gue yakin kalian juga udah pada tahu itu apa prakerja. Gue bakal ngasih tahu gambarannya dulu. Maksudnya kayak urutannya itu secara garis besar. Sebelum gue bakal menjelaskan lebih detail lagi gitu ya. Oke, yang pertama itu seperti biasa ada registrasi dulu di www.prakerja.co.id. Habis itu langsung ada tes motivasi dan tes kemampuan. Kurang lebih soalnya berapa ya? Kok gue lupa ya? Kurang lebih 30 mungkin ya? Correct me if I'm wrong ya, karena pasti dari sebagian kalian juga udah ada yang pernah prakerja. Setelah dinyatakan lulus, kalau nggak salah tuh kurang lebih seminggu kemudian ada notifikasi. Setelah ada notifikasi lulus, nanti langsung ada saldo masuk 1 juta ke sistemnya, ke akun kalian yang di prakerja. 1 juta itu kalian bisa pakai untuk ikutin pelatihan di platform yang udah disediakan di prakerja. Di situ ada banyak banget kelas-kelas pelatihan, mulai dari bahasa, data, intinya untuk meningkatkan kompetensi kemampuan kita sendiri. Nah, di situ langsung ada biaya-biayanya berapa, ada yang langsung 1 juta, ada yang di bawah 1 juta. Jadi, saldo 1 juta ini bisa dipakai untuk beberapa pelatihan atau hanya satu pelatihan saja. Disesuaikan dengan biaya pelatihannya dan maksimal saldo kita itu hanya 1 juta. Kalau memang pelatihannya sudah selesai dan benar-benar statusnya itu sudah selesai ya kelas pelatihan kita, nanti langsung ada notifikasi, biasanya 1 hari setelahnya akan ada notifikasi jadwal insentif. Nah, di situ ada tertera jadwal insentif, kapan kita estimasi akan dapatnya, dari insentif pertama sampai keempat. Itu mungkin garis besarnya dari registrasi sampai dapat insentif. Jadi, notifikasi insentif itu mulai didapat itu setelah pelatihan pertama selesai. Kalau memang kalian atau kita memilih lebih dari 1 pelatihan, dan insentif itu akan muncul setelah pelatihan pertama selesai gitu. Oke, itu garis besarnya guys. Dan sekarang gue bakal menjelaskan lebih detail, lebih terperinci tentang prakerja. Kalau yang gue tahu ya, yang gue rasain nih untuk prakerja ini memang untuk ningkatin kompetensi kita gitu. Dan memang disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Di situ banyak banget platform untuk pelatihan-pelatihan yang akan kita bisa pilih gitu. Baik itu dari bahasa itu di situ nggak cuma bahasa Inggris atau cuma bahasa Indonesia atau gimana caranya public speaking dan sebagainya. Di situ ada juga Mandarin, ada juga Korea kalau nggak salah. Cuma memang di situ harga atau biaya pelatihannya itu memang lumayan gitu ya. Bisa langsung 1 juta gitu. Jadi gue memilih untuk lebih dari 1 pelatihan dengan biaya yang di bawah 1 juta gitu. Oke, langsung secara mendetail aja, mulai dari awal. Oke, yang pertama, gue tahu prakerja itu memang udah dari lama, cuma ada temen gue yang memang pernah WA dan gue, oh ya udah deh gue ikutan gitu. Dan ternyata prakerja ini diperuntukkan untuk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja, atau yang memang tidak bekerja karena PHK gitu. Salah satunya memang karena COVID gitu. Karena kemarin pas tes juga ada beberapa pertanyaan tentang apakah Anda bekerja atau tidak bekerja karena COVID kayak gitu. Dan dari ketiga ini memang diperuntukkan untuk meningkatkan kompetensi kita gitu. Dan gue rasa
memang bener-bener bukan lumayan lagi ya, kayak udah mah dikasih saldo 1 juta, dikasih sertifikat, dikasih insentif pula gitu. Jadi ya alhamdulillah. Oke, dari pertama registrasi, kalian bisa registrasi dengan menggunakan email kalian masing-masing. Di situ ada daftar menggunakan email. Dan registrasi ini nggak harus selalu pas gelombangnya itu atau pas prakerja dibuka. Oke, jadi gue registrasi itu di tanggal 20 Oktober 2020. Di situ gue langsung daftar menggunakan email gue dan langsung tes. Tesnya itu ada tes kemampuan dan tes motivasi. Kalau gue nggak salah ya, ada beberapa tes tentang perhitungan, terus ada pertanyaan tentang apakah Anda bekerja dan sebagainya. Dan untuk total soalnya gue lupa. Jadi karena udah lumayan ya, udah 2 bulan yang lalu. Dan benar-benar memang awalnya itu gue nggak terlalu ekspektasi gue bakal lulus gitu. Soalnya waktu itu juga ya udah gue daftar aja dulu gitu. Oke, dan pembukaan gelombang 11-nya itu di tanggal 2 November. Jadi gue registrasi di 20 Oktober dan pembukaan gelombang 11-nya itu di 2 November. Setelah registrasi gue tes, ya udah gue diemin dan gue nunggu pembukaan gelombang. Setelah ada informasi pembukaan gelombang di 2 November sampai 4 November itu, gue langsung ikutan di gelombang 11. Nah, di situ langsung ada setelah gue pilih nanti ada informasi sedang dievaluasi gitu, berdasarkan mungkin tes gue. Dan gue nggak tahu di situ gue skornya berapa karena memang nggak diliatin gitu, nggak dimunculin. Dan di tanggal 10 November gue dapat SMS dari prakerjanya langsung. SMS-nya kayak gini: selamat, kamu dapat kartu prakerja, cek akunmu di www.prakerja.co.id. Catat nomor kartu pekerjamu dan gunakan untuk membeli pelatihan. Rahasiakan nomor kartu prakerjamu. Kayak gitu guys. Jadi dari tanggal 2 November gue pilih gelombang 11 untuk ikut. Dan tanggal 10 November baru ada info kalau gue lulus gitu. Jadi kurang lebih 8 hari ya, 8 hari. Ya seminggu. Setelah gue dinyatakan lulus, ada notifikasi itu, gue langsung masuk ke akun prakerja www.prakerja.co.id dan langsung nanti ada saldo 1 juta. Kalau di sini gue langsung tampilin ya, ada dashboard, ada insentif, ada profil. Jadi ada 3 pilihan itu nanti di sistemnya. Nah, di dashboard ini di situ tercantum ada nomor kartu prakerja kita, terus ada saldo pelatihan. Untuk awal saldonya 1 juta ya guys, sekali lagi. Terus ada sertifikat, ada rekening. Untuk pertama kali masuk, sertifikat 0 dan rekening juga gue belum masukin gitu. Jadi waktu itu gue langsung registrasiin untuk norek gue pilihnya BNI waktu itu. Dan as your information, ini pertama kalinya gue daftar prakerja dan pertama kalinya gue tes. Dan honestly gue nggak terlalu nyari informasi prakerja karena waktu itu memang belum tahu gue bakal lulus gitu ya. Oke, jadi setelah semuanya disetting, di situ gue langsung milih pelatihan yang sesuai sama yang gue butuhin gitu. Di sini ada beberapa mitra pelatihan atau platform, ada Kemenaker, ada Pijar, ada Tokopedia, ada Mau Belajar Apa, terus ada Bukalapak, ada Pintaria, ada Sekolahmu. Nah, untuk pelatihan pertama gue pilih untuk mengelola data numerik gitu, kayak Excel gitu. Jadi gue pengen gain my skill in Excel. Jadi gue pilih pelatihan tentang mengelola data dan di situ ada institusi pelatihannya, platformnya yang gue pilih. Jadi untuk pelatihannya itu sebetulnya nggak dibatasin guys. Jadi dalam 1 hari itu sebenarnya kalian bisa meluangkan waktu atau memang benar-benar fokus untuk pelatihan itu. Dan sebenarnya kalau memang kalian sering ikutin kelasnya, semakin cepat kalian selesai pelatihannya sebetulnya gitu ya. Terus cepat juga kalian dapat sertifikatnya. Nah, yang pelatihan pertama yang tadi gue bilang mengelola data numerik. Setelah semuanya selesai untuk pelatihannya, nanti ada sertifikat dan nanti di sistem juga akan ada status selesai gitu. Dari aktif jadi selesai. Biasanya kalau dari beres pelatihan biasanya 1 hari. Kalau untuk sertifikat biasanya langsung jadi, tapi untuk statusnya ini yang di sistem dashboard ini biasanya 1 hari setelahnya baru ada perubahan di statusnya dari aktif jadi selesai. Nah, ini info penting guys, karena waktu itu juga gue nyari-nyari untuk informasi ini. Mungkin kalian juga pasti mencari ini. Insentif ini akan muncul
jadwal transferannya setelah pelatihan pertama selesai statusnya. Untuk pelatihan kedua, ketiga tinggal dilanjutkan saja, tapi insentif itu akan muncul, jadwal insentif itu akan muncul setelah pelatihan pertama selesai. Oke, sebelum gue ngomongin insentif, gue lanjutin dulu ya masalah pelatihan, guys. Jadi setelah pelatihan pertama selesai, terus gue dapat sertifikat dan statusnya selesai, baru kita bisa memilih pelatihan selanjutnya disesuaikan dengan sisa saldo yang ada, ya. Jadi contoh ini ya. Jadi untuk yang pertama gue sudah menyelesaikan tentang Excel. Di situ sudah gue dapetin sertifikatnya dan statusnya selesai. Gue baru bisa memilih next trainingnya dan gue memilih kelas bahasa Inggris dasar karyawan. Nah, setelah pelatihan yang kedua selesai juga, gue dapat sertifikat. Gue bisa memilih next trainingnya lagi, pelatihan selanjutnya lagi, menyesuaikan dengan sisa saldo yang ada. Gue pilih lagi Jago Speaking Level 1. Nah, di sini gue udah dapet kemarin sertifikatnya, cuma statusnya di sini masih aktif. Dan di situ udah ada notifikasi kalau gue harus menghabiskan saldonya itu sebelum tanggal 15 Desember. Dan karena gue agak lama kemarin ada masalah di sistemnya untuk yang pelatihan terakhir yang Jago Speaking ini, jadi gue nggak bisa menghabiskan saldo gue gitu, karena di sini juga statusnya belum berubah jadi selesai. Gue kemarin masih minta bantuan ke CS prakerjanya tapi belum ada informasi lanjutan. Dan at the end gue intinya dari saldo 1 juta ini gue ikutin 3 pelatihan. Yang pertama Excel, terus yang kedua sama tiganya tentang bahasa Inggris. Di sini ada biaya pelatihannya. Yang pertama ada 500.000, terus yang kedua 100.000, yang ketiga 299.500. Jadi sisa saldo gue yang tadinya 1 juta, sisa 100.500.000 rupiah. Oke, kita langsung ke insentif. Di sini ada pilihan dashboard, terus insentif sama profile ya. Nah, di situ kalian bisa pilih insentif. Oke, sebelum gua ngomongin masalah insentif dan jadwal insentif, pertanyaan yang paling sering pasti ya, berapa sih dapatnya? Berapa sih dapat insentif dari prakerja gitu? Insentif dari pekerja itu dapatnya 2.400.000. Sekali lagi, insentif dari pekerja itu dapatnya 2.400.000 rupiah, tapi nggak sekaligus dicairkan. Jadi 4 kali dicairkan, 4 tahap. Jadi insentif pertama 600, kedua 600, 600, 600, sampai nantinya 6 kali 4, 2.400.000. Oke, jadi bedain ya guys, antara saldo pelatihan 1 juta yang kita dapat untuk pelatihan dan insentif yang kita dapat. Nah, kalau insentif ini kita bisa pakai terserah kita gitu. Ini insentif yang pure dikasih dalam bentuk uang gitu. Maksudnya ya ditransferkan ke rekening kita ataupun pembayaran yang kalian pilih. Contoh pakai e-money. Jadi kalau untuk saldo 1 juta ini khusus untuk membeli pelatihan. Untuk biaya pelatihannya saja. 1 juta nih. Kita nggak bisa cairkan atau kita nggak bisa pakai untuk hal yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke jadwal insentif. Jadwal insentif ini yang tadi gue bilang akan muncul setelah pelatihan pertama itu statusnya selesai. Biasanya next day-nya setelah pelatihannya selesai nih statusnya, notifikasi jadwal insentifnya keluar. Nah, di sini gue udah ada screenshot-annya. Di jadwal insentif ini ada deskripsi, mungkin itu kode pembayaran ya guys, ada estimasi pencairan, ada jumlah uangnya, kemudian ada status. Status ini ada yang dijadwalkan, ada yang berhasil ditransfer atau menunggu proses sesuai dengan estimasi pencairan. Nah, di sini ada tanggal-tanggal. Yang pertama ini 21 November, kalau nggak salah ini 7 hari setelah gue menyelesaikan pelatihan pertama. Di situ tanggalnya ada 21 November. Nah, kemudian sebulan setelahnya ini 21 Desember 2020. Insentif ketiganya 20 Januari 2021 dan insentif keempatnya estimasinya 19 Februari. Jadi dari insentif pertama ke insentif kedua itu jaraknya kurang lebih 1 bulan ya guys. 2 ketiga juga 1 bulan, 3 keempat itu 1 bulan. Jadi, let's say 2.400.000 itu kita dapat dalam waktu 4 bulan. 600 dalam waktu 4 bulan. Gitu guys. Oke, tapi berdasarkan pengalaman gue untuk
estimasi pencairan ini kan katanya ada informasinya kayak gini. Proses pencairan insentif kamu membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal estimasi pencairan. Bila kamu belum menerima dalam jangka waktu yang ditentukan, mohon hubungi kontak center kami. Jadi waktu estimasi pencairan yang pertama itu nggak ada masalah. Yang kedua, malahan ini malah maju. Kalau kalian nggak percaya. Jadi di sini estimasi pencairannya kan 21 Desember 2020 untuk yang Desember. Dan gue kagetnya itu kok ini ada dana masuk ya ke rekening gue, dan itu tanggal 13 Desember guys sudah masuk. Jadi ini gue nggak ngasih tahu kalau itu bisa jadi maju, cuma gue ini berdasarkan pengalaman gue aja, itu beneran maju. Estimasinya tanggal 21 Desember dan gue dapetnya 13 Desember 2020 gitu ya. Mudah-mudahan gak mundur ya. Jadi buat kalian yang nanti ikutan prakerja dan estimasi pencairannya ternyata mundur, kalian bisa kontak center prakerjanya sendiri gitu ya. Syukur-syukur kalau maju ya kan. Terus ada tambahan lagi nih dari yang tadi 1 juta untuk saldo pelatihan dan 2.400.000 ini insentif dengan 4 kali tahap pencairan. Ada lagi yang namanya survei evaluasi dari pihak prakerjanya. Nanti di situ muncul setelah 1 bulan, setelah 1 bulan dari pelatihan pertama itu selesai. Contohnya gue munculin di sini survei evaluasinya 3 kali. Jadi survei evaluasi pertama diselesaikan, terus kita login lagi, survei evaluasi kedua, login lagi, survei evaluasi ketiga. Di situ muncul. Nah, di sini survei evaluasi yang diselenggarakan. Jadi di sini gue munculin ya guys, survei evaluasi program kartu prakerja. Sobat prakerja sudah menyelesaikan pelatihan. Isi survei yuk agar dapat insentif lagi. Nah, dari survei yang sudah kita selesaikan nanti kita bakal dapat insentif lagi guys. Jadi survei yang diselenggarakan oleh manajemen pelaksana program kartu prakerja ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program kartu prakerja. Anda akan mendapatkan insentif 50.000 bila menjawab semua pertanyaan. Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-money Anda paling lama 14 hari setelah menyelesaikan survei ini. Jadi nanti akan muncul survei evaluasi sebanyak 3 kali. Jadi setiap satu survei itu dapat insentif lagi guys, 50.000. Contoh beberapa surveinya, pertanyaannya kurang lebih kayak gini. Apakah Anda tinggal di kota atau desa? Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya kayak bagaimana cara Anda memilih pelatihan? Terus apakah Anda membaca deskripsi pelatihan saat memilih? Apakah Anda mengecek digital platform lain mengenai pelatihan sejenis? Dan sebagainya. Jadi ya tidak kayak gitu guys. Terus ada beberapa pertanyaan juga tentang COVID, dengan keadaan Anda sekarang pada jenjang keberapakah kira-kira keadaan Anda setelah pandemi COVID kayak gitu. Oke, setelah surveinya selesai, ketiga surveinya selesai, nanti langsung keluar lagi jadwal insentifnya. Masuk lagi ke jadwal insentif. Di sini gua munculin, langsung ada estimasi pencairan untuk insentif survei itu guys. Jadi dapatnya 50.000. Oke, jadi selama prakerja ini I have gained my skill about my Excel and my English speaking. Ya, dan satu lagi selama training itu harus wajib webinar. Jadi kita webinar sama pihak mentor di sana yang di institusi pelatihannya. Webinar via Zoom kemarin itu, dan gue pas waktu pilih yang jago speaking itu ya gue ikutan webinar juga, diajak ngobrol sama mentornya, dan gue senang banget karena actually I do like English, so itulah pengalaman gue selama prakerja. Dan untuk insentifnya totally saldo 1 juta untuk pelatihan, 2.400.000 untuk insentifnya, dan 150 untuk insentif surveinya. Berarti totalnya 2.550 plus 1 juta saldo berarti 3.550. Tapi di note ya guys, untuk yang 1 juta ini untuk saldo pelatihan, tidak dicairkan ke e-money atau rekening kita. Yang dicairkan ke rekening kita itu hanya 2.400.000 ditambah 150.000. Itu 2.550.000 rupiah. Oke, so are you guys ready for Prakerja 2021? Mudah-mudahan ada informasi atau pembukaan nanti di gelombang 12 ya. Katanya sih awal tahun, tapi ya kita juga nggak tahu, kita tunggu aja. Karena gue juga nggak bakal jadi peserta prakerja lagi. Informasinya kalau yang sudah prakerja kan nggak bisa ikutan lagi. Ya mudah-mudahan kalian lolos prakerjanya dan lancar untuk trainingnya. Dan tips dari gue untuk menyelesaikan tesnya, cepat, tepat ya. Itu tips aja, tips general ya. Cepat, tepat gitu ya. Mudah-mudahan skornya juga
bagus walaupun skornya nggak ditampilin ya. Mudah-mudahan lolos juga. Oke guys, itu aja video dari gue. Mudah-mudahan buat kalian yang akan ikutan prakerja atau yang memang belum ikutan prakerja segera daftar. Ya mudah-mudahan dengan video ini ada beberapa mungkin dari kalian yang penasaran atau punya pertanyaan tentang prakerja melalui video ini terjawab dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Kalau memang ada informasi atau penjelasan gue yang salah, yang sudah prakerja dari gelombang 1 sampai 10, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan kalau memang ada pertanyaan lain, kalau memang gue bisa jawab, silahkan juga tulis di kolom komentar ya. Guys, makasih buat kalian yang selalu nemenin SGS sepanjang 2020. Selamat tahun baru 2021, mudah-mudahan kita selalu sehat. Let's happier and better. Last but not least, be more confident. Dan jangan lupa bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video. Bye-bye. Thank you guys for watching.